Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-259 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang akan kita bahaskan ini masih lagi berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang bukti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki sifat kesempurnaan. Semenjak kita membahaskan ayatul kursi, Allah menerangkan tentang dirinya yang memiliki sifat kesempurnaan. Dengan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah, maka nampaklah kebenaran. Tinggal lagi manusia memilih kebenaran atau memilih kesesatan, kebatilan. Telah terang yang benar itu benar, dan telah jelas pula yang salah itu salah, yang hak itu hak, dan yang batil itu batil. Apabila memilih kebenaran, maka ia telah beriman dan Allah akan melindunginya. Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang beriman. Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi wali, pelindung bagi orang-orang beriman. Allah buktikan Allah menjadi pelindung bagi orang beriman seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didebat oleh Raja Namruz. Raja Namruz tidak dapat berkata apa-apa lagi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu adalah juga Tuhan, wahai Raja Namruz, maka datangkanlah matahari, terbitkanlah matahari dari barat. Maka Namruz pun terdiam. Allah berikan kekuatan hujjah, kekuatan alasan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai melindungi hambanya yang beriman kepadanya. Nah, dalam cerita tentang Nabi Ibrahim berdebat dengan raja, sebelum Nabi Ibrahim mengemukakan kepada raja tersebut supaya mendatangkan matahari dari barat, sebelumnya Nabi Ibrahim ditanya, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi dapat dijawab oleh raja tersebut dengan mengatakan, kalau begitu aku adalah juga Tuhan, karena aku juga menghidupkan dan mematikan, seperti yang telah pernah kita terangkan sebelum ini. Tetapi maksud menghidupkan di situ adalah membiarkan hidup.
dan maksud mematikan adalah membunuh, padahal berbeda menghidupkan dengan membiarkan hidup, kemudian mematikan dengan membunuh. Maka Nabi Ibrahim tidak melayan perkara yang berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan yang tidak difahami oleh raja tersebut. Nah, ayat ini menjelaskan tentang makna menghidupkan dan mematikan, dan bagaimana Allah memiliki sifat kesempurnaan dalam menghidupkan dan mematikan. Jadi ayat ini menjelaskan apa yang dibiarkan berlalu pada ayat yang sebelumnya, yaitu yang dibiarkan berlalu pada ayat sebelumnya adalah tentang Allah yang menghidupkan dan mematikan yang telah disalahfahami oleh yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana Allah menerangkan tentang dirinya yang menghidupkan dan mematikan? Maka kita lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunsizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, Au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang melalui satu kampung. Jadi ada cerita seseorang melalui satu kampung. Nanti kita akan terangkan siapa orang tersebut dan kampung yang dimaksudkan kampung yang mana. Wahiyya khawiyatun ala urushiha. Bagaimana keadaan kampung yang dilalui itu? Dan ia, kampung tersebut adalah kampung yang hancur berantakan. Hancur berantakan di dalam ayat ini, dinding-dindingnya roboh, atapnya telah jatuh ke bumi, kemudian penduduknya sudah binasa, tidak ada satu pun lagi yang tersisa hidup. Qala, maka berkatalah orang yang lalu di kampung yang sudah hancur berantakan itu, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung ini setelah matinya? Setelah matinya, setelah hancur berantakan seperti ini. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Kemudian Allah mematikan lelaki tersebut 100 tahun. Setelah mematikan 100 tahun, kemudian Allah membangkitkannya kembali, menghidupkannya. Qala kam labith. Kemudian ada yang bertanya kepada lelaki tersebut, berapa lama kamu dimatikan? Berapa lama kamu bertahan dalam kematian? Berapa lama kamu melalui kematian? Karena dimatikan kemudian dihidupkan. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Ia menjawab, aku dimatikan 1 hari atau sebahagian hari. Kata lelaki tersebut. Padahal tadi dimatikan berapa lama? 100 tahun. Mengapa dia menjawab 1 hari atau setengah hari? Nanti kita akan sebut dalam tafsir. Qala, dikatakan kepadanya, bal labista mi'ata 'amin. Tetapi sebenarnya kamu dimatikan adalah selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu dan minumanmu yang belum berubah. Lelaki tersebut membawa makanan, membawa minuman. Yang minumannya tidak berubah, tidak basi.
Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas, dan lihat pula kepada keledaimu, dan supaya kami menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan bagi manusia. Dilihat keledai. Ketika melihat keledai, keledai menjadi tulang belulang. Makanan minuman tak berubah, tapi keledai sudah menjadi tulang belulang, berantakan di atas tanah. Oh, bermakna betul lah, lama telah dimatikan. Mengapa makanan minuman tidak berubah, dan mengapa keledai pula hancur menjadi tulang belulang? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Wanzur ilal 'izami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma, dan lihatlah kepada tulang belulang itu. Tulang belulang keledai yang sudah berserak itu, lihat. Perhatikan, kaifa nunsizuha, bagaimana kami mengangkatnya. Allah angkat, Allah susun kembali tulang belulang yang sudah berserak-serak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, berantakan. Nah, tiba-tiba saja tulang-tulang tersebut bersambungan dan berdirilah keledai, tetapi hanya berupa tulang-tulang saja, dagingnya tak ada. Summa naksuha lahma, kemudian kami balut tulang-tulang keledai yang sudah bersambung-sambung itu lahma, dengan daging. Itu diperhatikan oleh lelaki tersebut. Jadi laki-laki tersebut melihat yang tulang-tulang tadi di tanah, tiba-tiba dia bersambung-sambung, dia berdiri, tapi tidak ada dagingnya. Kemudian dibalutkan dengan daging, ditempelkan daging di tulang-tulang tersebut, kemudian ditutupi dengan kulit, dengan bulu. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke keledai tersebut, maka keledai itu pun hidup. Maka si lelaki ini melihat sendiri dengan mata kepalanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Lihat, tanda kekuasaan Allah diberikan kepadanya dan menjadi pengajaran bagi kita. Falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas baginya bagaimana Allah menghidupkan yang mati, qala a'lamu, dia pun berkata, aku mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Kalau kita lah melihat tulang belulang di tanah, kemudian tiba-tiba saja bergerak dan bersambungan, kemudian Allah tempelkan pula daging-daging, dibungkuskan pula dengan kulit, kemudian yang tadi tidak bergerak, kaku, kemudian ditiupkan roh, kemudian dia hidup kembali seperti sedia kala, karena dia menunggangi keledainya itu. Karena dahulu, pada zaman dahulu, seseorang itu kalau berjalan musafir, dia membawa kendaraan. Nah, kendaraan diantaranya adalah keledai. Kita ulang kembali dari awal ayat, tapi sudah mulai nampak apa yang dimaksudkan oleh ayat ini, yaitu berkaitan tentang Allah yang menghidupkan dan mematikan. Atau seperti seseorang yang berjalan melalui satu kampung, yang mana kampung tersebut telah hancur berantakan. Ia pun berkata, bagaimana Allah menghidupkan kampung ini setelah mematikannya, setelah menghancurkannya. Maka Allah pun mematikan lelaki tersebut selama 100 tahun, kemudian Allah membangkitkannya kembali, menghidupkannya kembali. Jadi dia pun dimatikan dan dia pun dihidupkan kembali. Keledainya dimatikan dan keledainya dibangkitkan kembali, tetapi makanan dan minumannya tidak berubah. Apa rahasianya? Nanti sebentar lagi. Ya, karena perkara-perkara penting mesti disebut sekarang supaya nanti jangan lupa kita menyebutkannya, karena itulah perkara yang mesti disebut, menjadi pengajaran. Maka dikatakan kepadanya, berapa lama kamu
dimatikan, sebenarnya berapa lama kamu mati, sepanjang mana kamu mati, kata labith itu, sepanjang mana kamu menjalani kematian itu. Maka ia pun menjawab, aku dimatikan 1 hari atau setengah hari. Kemudian dikatakan kepadanya, akan tetapi kamu telah dimatikan selama 100 tahun. Maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu yang belum berubah, dan lihatlah kepada keledaimu, dan supaya kami menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang itu, tulang belulang keledai, bagaimana kami mengangkatnya kembali dan menyusunnya, kemudian menjadi satu kembali, dan kami balutkan kepada tulang belulang tersebut daging. Maka ketika telah jelas baginya tanda kekuasaan Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka ia pun berkata, sesungguhnya aku mengetahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Jadi ayat ini jelas, nampak ayat yang menerangkan tentang sifat kesempurnaan Allah, yaitu menghidupkan dan mematikan. Baik, kita teruskan kepada tafsir ayat, penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat ini dimulai dari perkataan au kalladzi marra ala qaryatin, atau kalau disebut kata atau di permulaan ayat, bermakna ayat ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Karena atau itu menghubungkan 2 ayat, saya atau dia. Nah, kalau ada kata atau bermakna dia menggabungkan 2 kata atau menggabungkan 2 ayat, 2 kalimat. Nah, bermakna ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Tapi ayat sebelumnya berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini pula tidaklah berkisah tentang Nabi Ibrahim, ini kisah lain pula. Lalu apa makna atau di sini? Makna atau di sini adalah menggabungkan 2 kandungan ayat yang sama, yaitu 2 kandungan ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kekuasaan Allah dalam ayat sebelum ini adalah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kekuasaan Allah dalam ayat ini adalah menghidupkan dan mematikan, yang masih juga berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan raja. Kata atau ini membawa makna setara. Setara itu maknanya sebanding. Kalau Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan sama kekuatan. Maknanya tanda kekuasaan Allah dalam ayat sebelum ini dengan tanda kekuasaan Allah dalam ayat ini sama kekuatannya. Dalam ayat sebelum ini tanda kekuasaan Allah melindungi Nabi Ibrahim. Nah, kekuasaan Allah dalam melindungi Nabi Ibrahim sama dengan kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang yang mati, seperti orang yang berjalan di satu kampung ini, sama. Maka untuk mendapatkan bukti kekuasaan Allah, silahkan lihat kisah sebelum ini, atau ada kata atau di sini, atau silahkan lihat kisah ini. Kisah ini dan kisah sebelum ini sama kekuatannya dalam menjelaskan, membuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang memiliki sifat kesempurnaan. Maka kalau sudah ada 2 bukti dan satu lagi nanti setelah ini 3 bukti, maka jangan sampai masih lagi meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan. Kalau masih juga ragu, maka yang salah adalah diri sendiri. Apa sebab? Sebab Allah sudah cukup memberikan bukti 1, 2, 3, masih juga ragu lagi, bermakna yang salah adalah diri itu sendiri. Au, sudah selesai tafsiran kata au. Kata berikutnya lagi,
Au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang berjalan di satu kampung. Oh, jadi kalau dia berjalan di satu kampung, bermakna orang yang berjalan ini bukan penduduk kampung tersebut, dia melaluinya saja. Penduduk kampung tersebut sudah mati bergelimpangan, tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian dia lalu di kampung tersebut. Nah, dia lihat kiri, dia lihat kanan, sejauh-jauh mata memandang, tak ada lagi manusia yang hidup, semua mati bergelimpangan. Bangunan pun roboh. Diterangkan tentang bangunan yang roboh, wahiyya khawiyatun, dan dia itu jatuh, ala urushiha, atas atapnya. Apa maksud jatuh atas atap ini? Bangunan itu yang pertama kali jatuh adalah atapnya. Setelah atapnya jatuh, dindingnya masih lagi berdiri, kemudian dindingnya pula roboh. Roboh menimpa atap. Tadi atap di mana? Di atas. Sekarang atap di mana setelah roboh? Di bawah dinding. Tadi atap di atas dinding, sekarang atap di bawah dinding. Atap yang sekarang berada di bawah dinding disebut khawiyatun ala urushiha. Bermakna parah sekali kehancuran. Kalau masih berdiri dinding, itu masih belum parah betul. Tapi kalau dinding itu pun juga sudah roboh, itu parah sekali. Seperti apa kira-kira ya pada hari ini? Mungkin seperti tsunami dahulu lah. Kita lihat hancur, habis, bergelimpangan. Kita lihat. Nah, kemudian berjalanlah seseorang yang tadi tidak berada di situ. Kemudian dia sampai ke tempat yang hancur itu. Kemudian dia pun mengatakan, bagaimana mungkin negeri ini, kampung ini bisa dibangunkan kembali? Sebab sudah hancur berantakan. Bagaimana dia akan dapat bangun kembali? Karena sekarang kalau dilihat dari keadaannya, sudah hancur berantakan. Susah untuk memahami ia akan bangun kembali. Nah, kata lelaki ini, qala, dia pun berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung ini setelah hancurnya? Tapi di dalam ayat ini tidak kata hancur disebut, mautiha, matinya. Dan kata mati ini sebenarnya untuk yang hidup. Kalau kampung kita tidak sebut mati. Maka kata mati di sini ini membawa makna yang menjelaskan tidak ada lagi pergerakan di kampung tersebut. Maksudnya manusianya tidak ada, binatang ternaknya tidak ada, karena mati itu maknanya tidak ada yang bergerak. Mati itu maknanya tidak bergerak. Nah, biasanya yang bergerak adalah manusia, binatang ternak, kemudian tumbuh-tumbuhan. Ini tidak ada lagi. Manusianya mati bergelimpangan, binatang ternak juga begitu, kemudian tanaman-tanaman semuanya hancur, kemudian bangunan pula roboh, maka disebutlah mati, kampung yang mati. Maksudnya kampung yang hancur berantakan. Itu yang kita sebut kali pertama tadi, hancur berantakan. Karena lelaki ini mengatakan bagaimana Allah menghidupkan kampung yang berantakan ini, bagaimana Allah ada menyebut kata Allah, bermakna laki ini beriman kepada Allah atau tidak? Beriman. Karena kalau tidak beriman, tidak akan mungkin dia menyebut kata Allah. Bermakna lelaki yang melalui kampung ini adalah lelaki yang beriman kepada Allah. Siapa lelaki yang dimaksudkan? Allah tidak menyebutkan siapa orangnya. Kalau dalam ayat ini disebutkan Nabi Ibrahim. Dalam ayat ini diterangkan, disebut betul nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahima, yang mendebat Nabi Ibrahim, disebut nama Nabi Ibrahim. Tapi dalam ayat ini tak disebut nama lelaki yang beriman itu. Kalau tidak disebut nama lelaki tersebut, maka tidak penting siapa orangnya. Lalu yang penting apa? Yang penting adalah pengajaran dari kisah yang berlaku. Jadi tak perlu tahu siapa lah kira-kira namanya ya. Tak perlu, karena itu tak penting. Habis pula waktu untuk mencari namanya.
maka sia-sia saja. Tapi ada di antara ulama tafsir mencoba untuk mengetahui siapa lelaki yang dimaksudkan. Umpamanya Al-Hakim yang diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Al-Alusi bahwasanya lelaki yang dimaksudkan adalah Uzair. Ada seorang hamba Allah bernama Uzair. Tapi ada lagi yang mengatakan tidak, lelaki yang dimaksudkan itu adalah Khidir. Ada yang mengatakan Khidir, ada pula yang mengatakan tidak, dia adalah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Jadi ada perbedaan pendapat tentang siapa lelaki tersebut. Nah, karena berbeda, maka tak penting bagi kita siapa lelaki tersebut. Yang penting adalah ada seseorang lelaki dan dia berjalan di kampung tersebut dan dia beriman kepada Allah. Dari mana kita tahu beriman? Dia menyebut perkataan Allah. Bagaimana Allah menghidupkan kampung ini setelah berantakan? Pertanyaan berikutnya, kalau lelaki ini beriman kepada Allah, kemudian dia bertanya, bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung ini setelah matinya, setelah berantakan? Apakah lelaki ini meragukan kekuasaan Allah sehingga dia bertanya demikian? Bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung ini setelah berantakan seperti ini? Apakah dia bertanya itu karena meragukan kekuasaan Allah? Tidak, sebab orang yang sudah beriman kepada Allah tak mungkin bertanya meragukan kekuasaan Allah. Lalu mengapa bertanya juga seperti itu? Bertanya seperti itu untuk mendapatkan pengetahuan tambahan. Kalau Allah memberikan pengetahuan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung yang sudah hancur berantakan itu, bukannya tak percaya. Contoh mudah, umpamanya kita telah mengenal seorang pelukis yang handal, hebat, dan buktinya dia sebagai seorang pelukis, ada lukisannya banyak, lukisan pemandangan bagus, lukisan pemandangan banyak sekali lukisannya, tapi kita tak pernah melihat ia melukis lukisan. Tetapi memang lukisan-lukisan itu adalah lukisan ia. Kita percaya dia yang melukis, kita tidak meragukan lagi dia yang melukis, tapi kita bertanya, bagaimana pelukis ini bisa melukis pemandangan yang hebat ini? Nah, pertanyaan ini bukan meragukan pelukis itu melukis. Apa sebab? Sebab buktinya lukisan sudah ada di hadapan. Lalu apa gunanya bertanya juga, bagaimana pelukis ini melukis pemandangan yang hebat ini? Maksudnya, kalau dapatlah ilmu tentang bagaimana pelukis itu melukis pemandangan yang hebat ini, tentu lebih senang lagi saya. Yaitu saya dapat pengetahuan tambahan, bukan hanya melihat lukisannya saja, tapi juga melihat bagaimana ia melukis. Itulah yang dimaksudkan lelaki ini. Bukan tak percaya kepada Allah yang mampu menghidupkan kembali kampung tersebut, tapi kalau dapatlah Allah memberitahukan kepada saya bagaimana Allah menghidupkan kampung tersebut, lagi senanglah hati saya. Jadi untuk memuaskan hati, untuk menyenangkan hati, bukan meragukan, tidak. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang yang mati? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Apakah Nabi Ibrahim meragukan Allah dalam menghidupkan orang yang mati? Tidak. Maka Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Apakah kamu tak beriman, tidak percaya kepadaku wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, iya ya Allah, aku beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenangkan hatiku ya Allah. Kalau engkau nampakkan bagaimana hatiku menjadi lebih tenang. Allah beri peluang kepada Nabi Ibrahim, ambil burung itu wahai Ibrahim, potong jadi 4. Nah, dicincang jadi 4.
Sepotong letak di sini, di gunung ini, sepotong letak di gunung ini, sepotong letak di gunung ini, satu potong lagi letak di gunung ini, dipisah 4. Kalau sudah dipisah 4, bermakna sudah mati, tak bergerak lagi. Kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung tersebut. Tiba-tiba burung tadi yang sudah dicincang jadi 4 menyatu kembali dan datang ke hadapan Nabi Ibrahim. Demikianlah mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan yang telah mati. Tapi seperti apa Allah menghidupkan yang mati? Karena makna menghidupkan, meletakkan ruh ke jasad, itu tetap Allah rahasiakan. Karena kemampuan manusia tidak akan mungkin sampai ke situ. Kemampuan manusia hanya melihat dan memperhatikan saja. Tiba-tiba saja belahan, setiap belahan yang 4 menyatu dan menjadi burung kembali. Begitu juga lelaki yang ada di dalam cerita ini. Dia lihat tulang belulang yang berserakan tadi, tiba-tiba saja menyatu, bergerak menyatu, kemudian merangkai jadi satu keledai, tapi tak ada dagingnya, hanya tulang saja. Kita tengok juga kadang-kadang di museum, tapi namanya fosil namanya. Memang tidak bergerak, disambung dengan besi, dengan kawat. Tetapi ini memang bersambungan, dan yang menyambungnya adalah angin. Allah tiupkan angin ke situ. Ini disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Tiba-tiba saja angin berhembus, kemudian angin tersebut menyambungkan tulang belulang tadi dan tegak berdiri, kemudian ditempelkan daging-daging, kemudian ditiupkan roh, kemudian hidup. Dan itu dilihat dengan mata kepala langsung oleh lelaki ini, bagaimana Allah menghidupkan. Tapi bagaimana roh itu ditiupkan tetap menjadi rahasia. Yang dilihat apa? Yang dilihat yang mampu dilihat. Apa yang mampu dilihat? Tulang belulang yang bergerak dan tersusun. Hanya itu yang mampu dilihat. Kita mungkin belum pernah menyaksikan, maka kurang percaya kepada kematian, dan kurang pula percaya kepada kebangkitan. Apa buktinya kurang percaya kepada kematian dan kebangkitan? Karena kita lebih banyak mengurus tentang kehidupan ini, dan sedikit sekali mengurus dan memperhatikan tentang kematian dan apa yang akan kita dapatkan selepas kematian. Seakan-akan tak akan mati-mati dan tidak akan dihidupkan kembali. Karena yang menyibukkannya sekarang hanyalah kehidupan dunia ini saja. Ini bukti orang yang kurang percaya kepada kematian yang pasti dan kepada kehidupan selepas kematian yang juga pasti. Mungkin perlu juga lah kisah seperti ini dihadapkan ke hadapan kita pada hari ini. Tapi ayat Al-Quran ini sudah cukup lah. Kalau dihadapkan juga mungkin kita pun tak mampu melihatnya. Sudah lari lebih dahulu sebelum keledai itu hidup di hadapan kita. Baik. Jadi lelaki ini bertanya, bagaimana Allah menghidupkan kembali kampung yang mati? Bukan karena keraguan, tetapi ingin mendapatkan pengetahuan seperti apa Allah menghidupkan. Dengan pengetahuan tambahan itu membuatnya menjadi lebih yakin. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asa. Kemudian Allah mematikannya 100 tahun, kemudian membangkitkannya. Apabila Allah mematikan, bermakna mencabut ruhnya dari badannya, karena itu makna mati, bukan tidur, tapi mematikan. Mati maknanya mencabut ruh dari badan. Nah, tercabut ruh dari badan. Berapa lama? 100 tahun. Tahun. Mengapa am dikata an'am? Am dikata al-aum. Al-aum itu maknanya as-sibahah, berenang. Mengapa tahun dikatakan tahun? Berenang, sebab matahari itu berenang selama setahun lamanya, 365 hari. Di mana berenangnya matahari? Di angkasa.
Jadi mengapa tahun dikatakan tahun? Tahun itu asal katanya berenang. Mengapa tahun dikatakan tahun? Berenang sebab matahari berenang. Itu kelebihan bahasa Arab. Itu tidak ada dalam bahasa kita. Mengapa tahun dikatakan tahun? Karena tahun. Tak ada ya. Tidak bisa diambil dari hurufnya, dari perkataannya. Tapi kalau bahasa Arab bisa. Mengapa am dikatakan am? Karena dia berenang. Siapa yang berenang? Matahari. Mengapa setahun dikatakan setahun? Sebab matahari berenang, beredar selama 1 tahun dengan sempurna. Nah, berapa tahun si lelaki ini dimatikan? 100 tahun. Mengapa 100 tahun? Lama itu 100 tahun. Karena semakin lama dimatikan, maka semakin berat untuk dihidupkan kembali, semakin susah untuk dihidupkan. Kalau dimatikan pagi, kemudian sore dihidupkan kembali, mudah. Tetapi kalau dimatikan kemudian berlalu 100 tahun, dihidupkan kembali, berat. Tetapi apabila Allah yang menghidupkan, tidak ada sedikit pun berat bagi Allah yang maha berkuasa. Jadi mengapa 100 tahun? Untuk menerangkan tentang kekuasaan Allah yang sempurna dalam menghidupkan meskipun telah dimatikan 100 tahun. Jadi kalau ada orang yang telah dimatikan beribu tahun lamanya, mampukah Allah untuk menghidupkannya kembali di hari kebangkitan? Mampu. Tapi mengapa hanya 100? Karena kaitannya dengan kampung yang hancur, yang binasa tadi. Allah matikan 100 sebab dalam kurun 100 tahun itu kampung itu dapat dibangunkan kembali. Dan kampung itu dibangunkan dalam masa 70 tahun. Jadi dimatikan lelaki ini 100 tahun, 70 tahun kampung itu sudah membangun kembali, sudah ada penduduknya, sudah ramai, bangunan-bangunan sudah naik, sawah-sawah sudah diusahakan kembali dan sudah makmur. Dan 30 tahun berikutnya sudah lebih hebat lagi dari yang sebelumnya. Maka ketika lelaki ini dibangkitkan setelah 100 tahun dari kematiannya, dia melihat kampung itu berubah. Tidak seperti yang dia lihat. Yang dia lihat hancur berantakan sebelum kematian. Sesudah kematian, setelah dibangkitkan, dia lihat kampung itu membangun dengan makmurnya, seperti membalikkan telapak tangan. Maka dia pun terkejut. Summa ba'atsah, kemudian Allah pun membangkitkannya. Tidak pula disebut di sini summa ahyahu, tidak. Karena sebenarnya lawan fa'amatahu ahyahu. Tapi Allah tidak menyebut kemudian Allah menghidupkannya, tidak. Kemudian Allah membangkitkannya. Apa beda antara menghidupkan dengan membangkitkan? Sama-sama kembali roh ke jasad. Tapi kalau menghidupkan, boleh jadi dari tidak ada sebelumnya, kemudian ada, kemudian dihidupkan dengan roh. Tapi kalau summa ba'asah, dibangkitkan, sudah pernah ada sebelumnya, sudah pernah hidup, kemudian mati, kemudian dihidupkan kembali. Jadi nanti kita dibangkitkan. Maksud dibangkitkan, kita sudah pernah hidup di dunia ini, kemudian mati, kemudian Allah bangkitkan kembali. Hidup kembali? Ya, hidup kembali seperti pernah kita hidup di dunia dahulu. Itu nanti ketika dibangkitkan. Susah bagi Allah untuk membangkitkan kembali? Oh, mudah sekali. Di dalam surah Yasin Allah menyebutkan, bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan langit dan bumi yang baru? Ya, mampu, sebab dialah Allah yang maha pencipta. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala wa huwal khallaqul alim. Dia Allah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah sekali bagi Allah. Apabila Allah berkehendak jadi, jadilah. Bangkit, bangkitlah. Hei fulan, laki-laki, bangkit, bangkit. Summa ba'atha. Mudah sekali. Jadi jangan dikatakan, oh kalau kita sudah menjadi tanah, terkubur dalam tanah, menjadi tulang belulang yang berserakan, mungkinkah kita ini akan dihidupkan kembali? Ada orang yang menggunakan akalnya. Mustahil kita kalau sudah menjadi tanah akan dapat kembali menjadi manusia. Nah, karena dia melihat dengan akal fikirannya. Kalaulah dia melihat dengan pandangan keimanan kepada Allah yang maha berkuasa, tak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ba'atha, kemudian Allah membangkitkannya. Qala kam labis, Allah pun bertanya, berapa lama kamu mati? Berapa lama kamu menjalani kematian? Ada tafsiran Allah yang bertanya langsung. Ada tafsiran bukan Allah yang bertanya, tetapi ada seorang lelaki yang bertanya. Ada pula jalan tengah, yaitu Nabi yang bertanya kepada mereka. Jadi Allah sampaikan wahyu kepada Nabi, kemudian Nabi yang bertanya kepadanya, kepada yang mati ini. Ada lagi satu lagi tafsiran adalah Allah yang bertanya kepadanya, kepada laki yang dimatikan dan dibangkitkan ini, tetapi melalui perantaraan malaikat. Itu tafsiran lah, tafsiran ini banyak. Yang penting adalah ada yang bertanya kepada lelaki tersebut, yang bertanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu langsung ataupun melalui perantaraan malaikat ataupun melalui perantaraan Nabi, manusia. Kam labis, berapa lama kamu menjalani kematian? Qala labithu yauman aw ba'da yaum. Aku menjalani kematian 1 hari atau setengah hari. Kalau disebut aku menjalani kematian 1 hari atau setengah hari, bermakna dia sendiri pun tidak dapat memastikan berapa lama dia mati. Sebab kalau dapat dia memastikan, tentu dia akan sebut satu jawaban saja, saya dimatikan 1 hari. Bermakna dia dapat memastikan. Tapi kalau dia sebut saya dimatikan 1 hari atau setengah hari, bermakna dia sendiri pun tidak mengetahui berapa lama dia dimatikan. Dia dimatikan 100 tahun. Mengapa dia menjawab 1 hari atau setengah hari? Sebabnya adalah karena di dalam tafsir disebutkan, ketika dia dimatikan pada waktu pagi hari dan dia melihat matahari. Dimatikan pada waktu pagi hari dan dia melihat matahari. Ketika dia dihidupkan kembali, dia dihidupkan pada waktu sore hari, dan ketika itu dia melihat matahari juga. Dia menyangka hari yang sama. Waktu saya mati tadi matahari di timur sana, sekarang matahari di barat. Maka ketika ditanya berapa lama kamu mati, 1 hari atau setengah hari? Oh tidak, kamu telah mati 100 tahun lamanya. Matahari memang matahari yang sama, bukan pada hari yang sama. Apa rahasianya? Mengapa dia tidak tahu kematiannya? Sebab yang menguruskan hidupnya adalah Allah, maka Allah yang mengetahui dirinya. Dia adalah yang diuruskan. Yang diuruskan belum tentu lagi dia mengetahui tentang dirinya, karena dia diuruskan. Yang menguruskan sudah pasti mengetahui. Yang diuruskan belum tentu lagi mengetahui. Jadi kita ini punya ilmu sedikit sekali. Apa sebab? Sebab kita adalah yang diurus. Sudah tahu yang diurus, macam yang mengurus pula. Ini adalah satu keangkuhan dan kesombongan. Qala kam labis, qala labistu yauman aw ba'da yaum, qala bal labista mi'ata amin. Akan tetapi kamu itu telah dimatikan selama 100 tahun. Untuk membuktikan memang telah dimatikan 100 tahun, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Silakan lihat kepada
makananmu dan minumanmu yang belum berubah. Dia tengok makanan. Apa makanan? Dalam tafsir disebutkan makanannya adalah buah anggur, buah tin. Apa minumannya? Minumannya adalah jus buah-buahan atau susu. Itu minumannya. Jadi ada makanan, ada minuman yang dia bawa dalam perjalanan. Dia tengok, lam yatasanna, tidak berubah. Tasannah ini dari kata sanah. Sanah maknanya tahun. Sudah menahun tapi tidak berubah. Lam yatasannah, sudah menahun tapi tidak berubah. Makanan biasanya 1-2 hari sudah berubah. Apalagi jus buah itu. Nah, jus buah itu 1 hari sudah lain baunya. Apalagi susu kalau sudah 1 hari sudah anyir baunya. Tetapi makanan dan minuman ini tidak berubah. Itu yang dia bawa. Keledai tunggangan yang dia bawa pula, semestinya ini yang bertahan lama. Bukan makanan minuman yang bertahan lama, tapi makanan dan minuman tidak berubah. Dan keledainya pula, wanzur ila himarika, dan lihatlah kepada keledaimu. Dan dia pun lihat keledai menjadi tulang belulang, seperti yang kita terangkan tadi. Kemudian pembahasan berikutnya, mengapa makanan dan minuman Allah pelihara, Allah tidak rubah ia, tidak menjadi basi, dan mengapa keledai Allah jadikan tulang belulang, berantakan, dimakan oleh tahun? Makanan minuman tak dimakan oleh tahun, tidak dimakan masa, tidak dimakan waktu. Kita ini kan dimakan waktu, kita ini kan, badan kita ini dimakan waktu ini. 30-40 tahun yang lalu bagaimana badan kita ini? Kuat, bisa berlari, bisa berlompat. Tapi setelah dimakan tahun, dimakan usia, dimakan waktu, sudah lemah. Berubah. Ini makanan dan minuman tidak dimakan waktu, tidak dimakan usia. Maknanya tidak dikuasai oleh waktu. Sementara keledai dikuasai oleh waktu. Waktu menguasainya sehingga dia menjadi tulang belulang. Bermakna sebenarnya bukan waktu itu yang berkuasa, sebenarnya di sana ada yang berkuasa, sehingga membuat waktu tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap makanan dan minuman, dan berkuasa ke atas keledai. Siapa yang berkehendak yang ini dipelihara dan yang ini tidak dipelihara? Allah. Berikutnya yang mau kita inginkan adalah ada jasad orang telah dikuburkan 100 atau 1000 tahun yang lalu, tetapi kalau kita gali kuburnya sekarang, jasadnya itu seperti ia dikuburkan, yaitu orang yang mati syahid. Jangan kamu mengira orang yang mati syahid itu adalah mati. Mereka itu hidup. Di dalam kubur mereka itu mereka diberi rezeki. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka adalah mati. Mereka itu hidup, mereka diberi rezeki. Kalau kita gali kembali kuburnya, seperti mana kita kuburkan, seperti itu kita jumpai. Dimakan usia, dimakan waktu, dimakan tahun. Siapa yang mengekalkannya, memeliharanya? Allah. Seperti mana Allah memelihara makanan dan minuman Uzair yang diceritakan dalam ayat ini, atau lelaki yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan di antara jasad manusia yang dipelihara oleh Allah adalah jasad para nabi. Jasad para nabi tidak dimakan tanah. Tak mampu bumi ini memakan jasad para nabi. Kemudian keledai pula menjadi tulang belulang. Maka orang-orang yang tidak mati syahid, maka tubuhnya nanti akan menjadi tulang belulang. Seperti tulang belulang. Tak berani pula jawab.
seperti tulang belulang keledai. Tetapi apabila telah menjadi tulang belulang, akan tetap menjadi tulang belulang? Tidak, akan dibangkitkan kembali. Mampu Allah membangkitkan kembali? Mengapa tidak? Allah tunjukkan kepada lelaki ini, dia melihat tulang belulang keledainya tiba-tiba tersusun, kemudian hidup kembali. Walinaj'alaka ayah, supaya kami menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan. Kamu melihatnya sebagai tanda kekuasaan, dan diri kamu sendiri pun sebagai tanda kekuasaan untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang ini pun juga melihat dirinya yang mati. Bagaimana memahami melihat dirinya yang mati? Apabila dia dimatikan 100 tahun, maka dia pun menjadi tulang belulang. Kemudian yang pertama kali Allah hidupkan adalah matanya. Terbuka matanya. Setelah dia buka matanya, dia tengok badannya tulang belulang. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan untuknya matanya. Mengapa matanya? Supaya dia sendiri melihat bagaimana Allah menghidupkan dirinya sendiri. Sebelum dia melihat keledainya yang akan dihidupkan. Jadi pengalaman pribadinya ada, pengalamannya melihat keledainya pun ada. Ini kisah dalam Quran ini. Masih tak percaya juga kepada Allah yang menghidupkan? Marah lagi nanti. Sudah demikian jelas ayat ini, sangat terang sekali. Wanzur ilal azami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma, dan lihatlah bagaimana tulang belulang itu. Nah, kata tulang belulang di sini menggunakan alif lam. Maka ulama tafsir menyebutkan boleh jadi yang dimasukkan tulang belulang itu adalah tulang belulang keledai, boleh jadi tulang belulang itu adalah tulang belulang dirinya sendiri, boleh jadi tulang belulang itu adalah tulang belulang warga, penduduk kampung. Dan dia lihat Allah menghidupkan penduduk kampung tersebut, dan dia memperhatikannya dengan mata kepalanya. Boleh, boleh. Karena tafsiran bisa dibawa ke sana, bisa membawa ke sana dari tafsiran. Karena kata al-azam di sini menggunakan alif lam. Nah, alif lam itu kembali kepada apa yang sudah diceritakan. Apa yang sudah diceritakan? Keledai. Apa yang sudah diceritakan? Lelaki yang dimatikan. Apa yang sudah diceritakan? Penduduk kampung yang dimatikan. Bermakna alif lam ini menerangkan tentang ketiga-tiga itu sekali. Boleh? Boleh. Mengapa tidak? Kalau ketiga-tiga itu sekali, lebih hebat, lebih dahsyat. Kalau membawa kepada keledai saja, itu pun sudah dahsyat sebenarnya. Tapi kalau dibawa kepada diri seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, lebih hebat lagi. Dia tengok bagaimana tulang-tulang kakinya tersusun kembali, tulang sampai ke badannya, ditengok tangan kanan kirinya, bagaimana Allah menyusunnya kembali. Kemudian kembali sedia kala di depan mata, menyaksikannya sendiri. Allahu Akbar. Kalau dapatlah cerita-cerita Quran seperti ini, seakan-akan kita melihatnya sendiri dengan mata kepala. Karena yang menceritakannya siapa? Allah. Sudah kita terangkan sebelum ini. Ini bukan dongengan. Maka ketika disampaikan kepada Rasulullah, disebutkan bahwasanya Rasulullah seakan-akan melihat kisah itu dengan mata kepala baginda, meskipun kisah tersebut sudah terjadi lama. Karena melihatnya bukan dengan mata yang di kepala ini sebenarnya, tapi melihatnya dengan mata hati. Falamma tabayyana lahu, maka telah ketika jelas baginya tanda kekuasaan Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka ia pun mengatakan, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui sesungguhnya Allah atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Apabila sudah mengetahui Allah itu adalah maha berkuasa ke atas segala sesuatu, maka segeralah beriman.
segeralah yakin dan bersiap sedialah untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita ini lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi adalah lebih merindukan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, meyakini Allah, mencintai Allah, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Permulaannya dengan mengenal Allah. Allah telah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat ini. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kita dapatkan ini membuat kita untuk mencintai Allah, selanjutnya membuat kita untuk merindukan Allah. Berharap kita segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan rasul yang telah lama meninggal dunia, dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang rindu untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ayat ini menampakkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan, yaitu menghidupkan dan mematikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.